Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah ini jamaah salat subuh yang mudah-mudahan segala hal yang pada kita di bulan sangat mulia ini istimewa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menyempurnakan ibadah kita pada siang hari ini, Bupati akan menyampaikan kajian besar tentang beberapa amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Yang tujuannya kami sampaikan untuk mengingatkan kita semua agar kita memiliki ketulusan, keikhlasan dan semangat di dalam mengisi ibadah-ibadah tertentu yang sangat dianjurkan ditekankan dalam agama kita di bulan suci Ramadan. Amalan yang pertama adalah as-siyam atau as-shaum yang kita artikan dengan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Al-Baqarah ayat 187. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian lebih menjadi orang-orang yang ingin Al-Fatih jabarkan terkait amalan puasa ini terkait tujuan. Seakan-akan Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa tidak cukup hanya ibadah sholat, ibadah yang lain untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata di ayat ini begitu sangat jelas kalimat la'allakum itu adalah kalimat tujuan. Ibadah puasa yang kita lakukan, ternyata Allah ingin kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Makna takwa itu begitu luas. Di antaranya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf, pentingnya memiliki sifat takwa dalam hidup itu. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Artikan ayat ini jemaah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia dihantui, dibayang-bayangi oleh tipu daya setan, tadzakkaru, begitu cepatnya dia merespon langsung ingat kepada Allah. Apa yang mereka ingat? Fa'ila mubsirun. Pada saat itu dia langsung ingat melihat kesalahan dan dosa. Artinya jemaah,
Allah syariatkan puasa ini buat kita di dunia ini adalah agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Bumi ini akan tetap utuh, dunia akan tetap tegak selagi diisi oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang benar. Makanya mari kita jadikan muhasabah kita. Apakah kalau lagi ada gangguan setan, bisikan hawa nafsu dan syahwat, kira-kira kita itu sudah termasuk atau ayat tadi langsung ingat, ya Allah, ini adalah dosa, ini adalah kesalahan, padahal saya dulu banyak berbuat dosa. Nah itu untuk mengukur. Makanya dengan puasa ini mudah-mudahan itu lebih baik lagi menjadi hamba-hamba Allah. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik? Kalau naudzubillah di antara kita ada yang begitu ringannya meninggalkan puasa. Padahal dia sehat, padahal dia mampu, ya. Jangan dengan alasan kita bekerja lalu kita meninggalkan puasa. Jamaah ini yang terlalu capek dibandingkan pemain bola. Saya lihat pemain bola Liga Inggris itu, mereka itu berpuasa yang muslim, bahkan dikasih jeda untuk membatalkan puasanya. Padahal kerjaan itu lari sana lari sini. Masya Allah. Ini jangan cuma alasan baru sebatas kerja, menjadi karyawan dan sebagainya. Dengan mudahnya dia tidak berpuasa. Padahal dengan puasa itu akan kembali pada kita. Oleh karena itu jangan amalan terbaik kita di bulan ini yaitu ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya, memeliharanya. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah salat tarawih. Salat yang Ramadan. Jangan sampai dengan alasan ini ibadah sunnah, apalagi ada yang menghasut bahwa Rasulullah sendiri katanya terawihnya gempul. Ini macam-macam lah orang kadang-kadang berargumen. Padahal dia tidak membaca hadis itu secara utuh. Beberapa hadis berbicara tentang salat tarawih. Yang pertama, kata Nabi di hadis Sunan Abi Dawud, banyak dijelaskan oleh para ulama. Kata Nabi, man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Ini sebenarnya kita dikasih dispensasi tahajud. Kata Nabi apa? Siapa orang yang bisa melaksanakan salat tarawih bersama imamnya sendiri, ya, bersama imamnya hingga imamnya selesai, niscaya akan dicatat baginya seperti melaksanakan ibadah tahajud semalam. Jadi kita ini dikasih dispensasi, dikasih keringanan. Salat di awal waktu, qiyamnya, tapi mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan satu malam penuh. Nah, tadi yang ingin saya garis bawahi apa di sini? Ada penjelasan kata yang sorry. Jadi salat tarawih itu yang bagus itu kalau memang belum selesai jangan bangkit, gimana? Ini kadang-kadang ada sebuah pemakaman di mana ada seorang makmum. Ketika imamnya itu belum melaksanakan, belum selesai dengan witirnya, sebagian dari jamaah ada yang pulang, ya kan? Ada yang pulang dengan alasan nanti akan melanjutkan tahajudnya di malam hari. Dia tidak ingin witir di awal-awal waktu. Ya, sepintas
pernyataan seperti itu seakan-akan menunjukkan semangatnya seorang muslim ibadah. Tapi pada sisi yang lain, sebenarnya orang itu bisa termasuk kategori guru berlebih-lebihan. Yang paling baik itu kalau orang melaksanakan salat tarawih, tuntaskan bersama imamnya, walaupun salatnya 11, 2, 3 nggak jadi bersalah. Karena itulah bagian yang dianjurkan yang pernah ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, coba, kira-kira apa pandangan jamaah kalau kita berada satu masjid, terus imam belum selesai, makmum udah keluar dulu. Sedangkan makmum itu mengikuti imam. Imam itu diikuti. Makanya sampai Nabi mengatakan, kalau orang sholat tarawihnya bareng selesai dengan imam, dia baru dicatat mendapatkan amal seperti satu malam penuh jamaah sekalian. Apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang pergi duluan itu? Atau kadang-kadang nggak tarawih? Ya, karena Rasulullah katanya tarawihnya hanya malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Tuh, selesai itu Rasulullah nggak tarawih. Saya bacakan hadisnya di mana. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja data lailatin min jawfil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid di suatu malam. Ya. Fasalla fil masjid. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat di malam bulan Ramadan itu, melaksanakannya di masjid. Rasulullah fil masjid. Padahal kita tahu bahwa bagi Nabi besar kita itu kalau dari yang lain mengatakan sebagai paling cepat seorang muslim melaksanakan salat malamnya itu adalah di rumahnya. Terkait tentang tarawih, beliau sholat di masjid. Fasalla rijalun bi salatihi. Rasulullah itu berada di masjid, sholat, bahasa kitanya sholat tarawih atau sholat yang Ramadan atau sholat tahajud. Ikutlah beberapa orang saat itu, karena tapi nggak kasih tahu umat yang niat itu ngikut. Apakah dilarang oleh Nabi? Kau tidak usah berjamaah dengan Tuhan, biarkan oleh Nabi. Itu malam pertama. Fa'asbahan nasu fatahaddatsu. Paginya orang-orang pada bicara. Wih, semangatnya alhamdulillah. Sesolat Nabi tarawih. Kalau kata kita gini, oh ada mau di sholat masjid sih? Iya. Fajtama aktsaru minhum. Karena pembicaraan itu di malam keduanya lebih banyak lagi yang hadir. Fajtama aktsaru minhum, lebih banyak dari yang kemarin kumpulan. Fasallu ma'ahu, salat bersama Rasulullah. Jadi salat tarawih itu katanya disunahkan berjamaah. Masjid. Fa'asbahan nasu fatahaddatsu. Pagi harinya bicara lagi. Semalam alhamdulillah kita lebih banyak lagi pada waktu itu kita melaksanakan salat bersama Nabi di masjid. Faqasura ahlul masjid minal lailati salisah. Maka hampir begitu banyaknya orang di malam yang ketiga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu umatnya udah nungguin di masjid. Nabi belum sampai. Kemudian faqaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatihi. Rasulullah sampai ke masjid, kemudian melaksanakan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanatil lailatul rabi'ah. Maka pas di malam yang keempat di bulan suci Ramadan, ya, ajazal masjid an ahlihi hatta kharaja li sholati subhi. Nabi tidak keluar dari rumahnya menuju masjid, padahal di masjid itu jamaah sudah saking banyaknya.
Kapan keluarnya Nabi? Pas sholat subuh. Falamma qadal fajr, ketika udah melaksanakan sholat subuh, Nabi berkhutbah di hadapan sahabatnya, di hadapan jamaahnya. Tsumma qala, perhatikan apa yang dia ucapkan. Fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Sesungguhnya saya tidak punya kekhawatiran kedudukan kalian. Artinya ketika Nabi tadi tidak berangkat, Nabi itu tetap memuliakan kalian itu sahabat-sahabatku yang amat mulia. Saya tidak takut, tidak ada kekhawatiran bagiku. Lalu apa kekhawatiran Nabi sehingga Nabi itu tidak jadi berangkat malam keempat, malam kelima dan seterusnya? Lakinni khasyitu an tufrada alaikum wa tahjizu anha. Ini kata Nabi. Akan tetapi saya tidak berangkat di malam yang keempat karena aku takut sholat tarawih ini menjadi wajib bagi kalian. Jadi artinya gimana? Dan sekarang sudah sangat terang benderang, ulama mazhab manapun tidak ada yang menyatakan sholat tarawih itu hukumnya wajib. Tarawih itu hukumnya clear sudah. Tidak ada permasalahan di umat. Jadi jangan sampai ada pernyataan-pernyataan orang tidak usah datang ke masjid tiap malam, datang ke masjid sholat tarawih nanti kamu akan menjadi wajib. Itu sudah dibahas oleh ulama. Tidak ada lagi pembahasan ulama yang mengatakan sholat tarawih itu wajib. Makanya justru yang tidak datang itu nabinya, bukan umatnya. Perhatikan. Yang tidak datang itu, bayangkan kalau tiap malam sampai akhir Ramadan, nanti akan diberikan kesimpulan oleh para ulama khawatir Ramadan itu hukumnya menjadi apa? Wajib. Bukan berarti Rasulullah melarang umat untuk tiap malam melaksanakan qiyam Ramadan, karena hadis melaksanakan qiyam Ramadan begitu terang benderang. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang dari umatku yang melaksanakan qiyam tarawih Ramadan itu karena iman dan mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah. Apakah hadis ini tidak cukup untuk menguatkan umat supaya semangat melaksanakan sholat tarawih? Ini kadang-kadang dibahas. Itulah hati-hati jamaahnya. Penting sekali memahami hadis, memahami Quran menurut penjelasan para ulama, menurut penjelasan awal nafsu masing-masing. Maka oleh karena itu jamaah, bagi para bapak-bapak yang punya kesempatan, yang jangan sia-siakan untuk bisa mengerjakan ibadah sholat tarawih. Karena kalau kita sudah sholat tarawih bersama imam, malam itu kita tidak bangun, maaf saya katakan, tidak bangun, tidak tahajud, cukup. Saya katakan cukup benar, karena kita sudah diberikan keringanan rukhsah. Paginya kita melaksanakan puasa, malamnya kita dikasih keringanan. Kau tarik malam di awal dengan melaksanakan setelah isya atau qiyam Ramadan, itu sudah merupakan ibadah yang dianggap dikatakan kita nanti sudah melaksanakan qiyam Ramadan pada malam hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sebelumnya masih ada 7 amalan lagi, tapi karena keterbatasan waktu yang terakhir cukupkan sekitar 10 menit. Mudah-mudahan 2 amalan ini kita jaga jamaah. Puasa Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan ini wajib dan melaksanakan yang Allah ini amalan sunnah, maka insyaallah kita sudah termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang bertakwa
di dalam misi bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kurangnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.